Di pinggiran saya, kami sudah berada di tengah-tengah lautan. Saya teringat bagaimana Nabi Yunus alaihissalam di saat beliau dalam keadaan emosi, dalam keadaan temperamen, meninggalkan kaumnya di Ninawa untuk pergi ke satu tempat. Saat itu pula beliau naik kapal penyeberangan dalam keadaan yang tidak nyaman. Artinya beliau sangat emosional sekali. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengingatkan kita wa dhannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an la yaqdir alaih fanada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan Nabi Yunus ketika beliau naik kapal dan di situ beliau keluar dari kaumnya dalam keadaan emosi, maka fadhanna an la yaqdir alaih. Allah berkata, dia pikir kami tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Karena Nabi Yunus keluar dalam keadaan emosional, meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah SWT, maka Allah SWT memberikan teguran kepada Nabi Yunus alaihissalam. Sehingga di saat beliau berlabuh seperti ini, ternyata air begitu masuk ke dalam kapal, ombak begitu kencang, angin juga begitu deras. Maka yang harus dilakukan adalah pengundian untuk mengundi siapa yang akan turun dari kapal yang penuh dengan penumpang. Maka saat itu disebutkan bahwasanya nama Nabi Yunus itulah yang keluar. Maka beliau dilempar dari kapal dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau dengan dimakan oleh ikan yang sangat besar, sehingga beliau di dalam perut ikan itu beliau selalu bermunajat kepada Allah SWT bahwasanya beliau fanada bidzulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa inilah yang menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam dari lautan yang begitu dalam, begitu gelap gulita dan dari cengkeraman ikan. Mudah-mudahan cerita daripada Nabi Yunus itu menginspirasi kita bahwasanya kita sebagai manusia selalu melakukan apapun jangan sampai dalam keadaan emosional. Apalagi kegiatan dakwah kita harus melakukannya dengan penuh ketulusan, dalam suka cita. Jangan sampai kita dalam keadaan yang tidak stabil, apalagi tidak nyaman. Dan yang kedua, kita harus berdoa kepada Allah dalam kondisi apapun. Apalagi di tengah lautan seperti ini. Doa itu adalah menjadi sesuatu yang sangat utama agar kita selamat dari apapun yang kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pinggiran saya, kami sudah berada di tengah-tengah lautan. Saya teringat bagaimana Nabi Yunus alaihissalam di saat beliau dalam keadaan emosi, dalam keadaan temperamen, meninggalkan kaumnya di Ninawa untuk pergi ke satu tempat. Saat itu pula beliau naik kapal penyeberangan dalam keadaan yang tidak nyaman. Artinya beliau sangat emosional sekali. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengingatkan kita wa dhannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an la yaqdir alaih fanada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan Nabi Yunus ketika beliau naik kapal dan di situ beliau keluar dari kaumnya dalam keadaan emosi, maka fadhanna an la yaqdir alaih. Allah berkata, dia pikir kami tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Karena Nabi Yunus keluar dalam keadaan emosional, meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah SWT, maka Allah SWT memberikan teguran kepada Nabi Yunus alaihissalam. Sehingga di saat beliau berlabuh seperti ini, ternyata air begitu masuk ke dalam kapal, ombak begitu kencang, angin juga begitu deras. Maka yang harus dilakukan adalah pengundian untuk mengundi siapa yang akan turun dari kapal yang penuh dengan penumpang. Maka saat itu disebutkan bahwasanya nama Nabi Yunus itulah yang keluar. Maka beliau dilempar dari kapal dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau dengan dimakan oleh ikan yang sangat besar,
sehingga beliau di dalam perut ikan itu beliau selalu bermunajat kepada Allah SWT, bahwasanya beliau fanada bidzulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa inilah yang menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam dari lautan yang begitu dalam, begitu gelap gulita, dan dari cengkeraman ikan. Mudah-mudahan cerita daripada Nabi Yunus itu menginspirasi kita bahwasanya kita sebagai manusia selalu melakukan apapun jangan sampai dalam keadaan emosional. Apalagi kegiatan dakwah kita harus melakukannya dengan penuh ketulusan, dalam suka cita. Jangan sampai kita dalam keadaan yang tidak stabil, apalagi tidak nyaman. Dan yang kedua, kita harus berdoa kepada Allah dalam kondisi apapun. Apalagi di tengah lautan seperti ini, doa itu adalah menjadi sesuatu yang sangat utama agar kita selamat dari apapun yang kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.